Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berkat nikmatnya lah kita masih merasakan hidup dan kehidupan, bisa merasakan sehat walafiat, dan bisa merasakan nikmatnya Islam dan keimanan. Dan tak lupa, selawat dan salam kita hanturkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman benerang seperti sekarang saat ini. Dan salam dan hormat kami kepada Ibu Mariati SEMAK dan juga kepada teman-teman kami. Semoga kita dilimpahkan kesehatan dan juga kelancaran dalam meraih cita-cita kita. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Nah, sebelum kita mengenal jauh tentang asuransi syariah, lebih baik kita mengenal akuntansi syariah dulu, ya enggak? Nah, akuntansi syariah menurut Napier adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Nah, itu adalah akuntansi syariah menurut Napier. Jadi sebelum kita masuk asuransi syariah, kita harus tahu nih akuntansi syariah itu seperti apa gitu, wujudnya, atau secara istilah lah kita tahu gitu. Nah, dalam akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah, yang kita pertama belajar yaitu tentang dua macam kontribusi atau sistem pengolahan dana dengan unsur tabungan pada asuransi syariah atau takaful. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terdapat dua sistem pengolahan dana yang digunakan untuk perusahaan asuransi syariah atau takaful. Kedua sistem pengolahan dana tersebut adalah: yang pertama, sistem pengolahan dana dengan unsur tabungan; yang kedua, sistem pengolahan dana tanpa unsur tabungan. Jadi ada yang dengan, ada yang tanpa. Nah, sekarang kita bahas dengan dana tabungan. Seperti ketentuan pada perusahaan asuransi pada umumnya, pada perusahaan asuransi syariah atau takaful, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayar tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro, atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, secara kuartal, semester, maupun tahunan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening nasabah yang berbeda, yaitu: satu, rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang memiliki milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, peserta meninggal dunia. Yang kedua namanya rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim manfaat takaful kepada ahli waris yang dibayarkan bila, ada bilangnya nih, peserta meninggal dunia yang pertama, yang kedua perjanjian telah berakhir. Nah, kumpulan premi takaful dari peserta ini disatukan dalam kumpulan dana peserta dan akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi, klaim, dan pre-asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Itu presentasi pembagian mudharabah atau bagi hasil ini dibuat dalam suatu perbandingan. Ada perbandingannya juga, tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antar perusahaan dengan peserta. Misalnya seperti gambar yang telah kita tahu gitu. Seperti contohnya lah, perusahaan mendapat 30%, peserta mendapat 70%. Nah, keuntungan milik peserta takaful sebesar 70% ini dari hasil investasi nantinya akan ditambahkan ke rekening khusus dan rekening tabungan dengan proporsi yang seimbang. Jadi harus balance nih dalam pembagiannya. Sedangkan keuntungan milik perusahaan sebesar 30% yang digunakan untuk operasional perusahaan agar perusahaan itu tetap berjalan secara baik gitu. Nah, sekarang yang kedua, tanpa dana tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru. Jadi langsung, yaitu kumpulan
yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim manfaat takaful kepada ahli waris dan dibayarkan bila pertama peserta meninggal dunia, yang kedua perjanjian telah berakhir. Nah, ini langsung jadinya. Piramid tersebut dikelompokkan dalam kumpulan dana peserta yang akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Nah, keuntungan dari hasil investasi itu juga dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, sama seperti tadi. Cuma bagian keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak terkena musibah sesuai dengan perjanjian, sedangkan keuntungan yang menjadi hak perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan. Begitu bedanya. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Nah, jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah, yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan surplus defisit underwriting dana tabaru, yang kedua adalah laporan perubahan dana tabaru, yang ketiga adalah laporan laba rugi, yang keempat, ini kelima ya, tangan saya ada 5, ini kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan arus kas, yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang kedelapan ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi kayak laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, jadi dananya tuh nggak dibuang sia-sia gitu, masih digunakan secara baik. Yang kesembilan adalah catatan atas laporan keuangan gitu. Oke, yang terakhir ada yang namanya struktur laporan keuangan asuransi syariah gitu. Ada apa aja sih dalam situ? Yang pertama ada aktiva, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada penyisihan teknik, yang keempat ada dana peserta, yang kelima ada dana pengelola, yang keenam ada modal, yang ketujuh ada pendapatan kontribusi, yang kedelapan ada underwriting dan pendapatan investasi. Itu yang kesembilan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau keliru dalam menyampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.